Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kembali kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Mari persembahkan pujianmu, pengagunganmu kepada Tuhan. Sebab sungguh Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Ia akan menyatakan kebesarannya bagi setiap kita sore hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Raja kemuliaan yang akan bertahta, memberikan kuasa-Mu yang ajaib bagi kami orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Biar sore hari ini kemuliaan-Mu dinyatakan ketika kami menaikkan pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Ada kuasa yang besar mengalir dalam hidup kami, yang sanggup memulihkan hidup kami, yang sanggup menyembuhkan setiap sakit kami, bahkan yang sanggup memberikan kemenangan yang baru bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sembah Engkau Raja kami. Dan kami percaya Engkau yang berkuasa hadir di tengah-tengah kami sore hari ini. Dan Engkau siap memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.
tidak akan takut dan gentar. Karena kami percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan yang ajaib. Biar kami mau terus pandang kepada kemuliaan-Mu Tuhan. Kau imam besar aku. Terima kasih Tuhan. Besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami mau sujud di kaki-Mu Tuhan, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya bahwa tiada satu
tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja-Mu, jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah Kau. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami boleh kembali ada di dalam rumah Tuhan dan belajar kebenaran firman-Mu. Kami memuji dan memuliakan Tuhan. Biar kami selalu belajar dalam setiap aspek dan langkah hidup kami. Kami selalu menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami akan belajar seperti seorang murid ya Tuhan. Berikan kami hati pikiran yang terbuka, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang sore hari ini kami pelajari benar-benar akan terus merubah setiap hidup kami untuk lebih berkenan kepada Tuhan, lebih kuat dan dewasa di dalam Tuhan. Roh Kudus, Engkau kuasai baik hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjelaskan firman-Mu, juga setiap kami jemaat Tuhan yang hari ini, sore ini Tuhan bersama-sama belajar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu, sore ini kita memasuki PA tentang pengajaran Tuhan Yesus yang ke-9 berkaitan dengan keuangan. Saya pribadi pada waktu tergerak untuk mempelajari ajaran ini, saya juga mendapat begitu banyak hal yang menurut saya surprise, bagaimana begitu penting ternyata. Dan Tuhan di dalam Injil-Injilnya, khususnya Injil Lukas, begitu banyak Dia menjelaskan bahwa soal keuangan ini sangat amat penting dalam hubungannya dengan iman, pertumbuhan, dan juga keselamatan jiwa kita. Sore ini khotbah saya beri judul Musuh dalam Selimut. Kalau kita bicara soal musuh dalam selimut, itu adalah orang
biasanya atau hal-hal yang di dekat kita, yang kita anggap sebagai teman, yang kita anggap sebagai penolong, tapi justru mencelakakan kita. Nah, ini justru biasanya berbahaya. Kenapa, saudara-saudara? Karena kalau musuh yang sebenarnya itu kita pasti siap-siap. Kita pasti hati-hati supaya kita tidak diserang, kalah. Tapi kalau kita menghadapi teman dekat, atau hal-hal yang kita anggap itu justru kita butuhkan, lalu jadi musuh. Nah, ini seringkali kita menjadi lengah. Maka sore ini kita akan belajar bagaimana kebenaran firman Tuhan tentang hal ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dan saya sedikit mengulang hal yang penting, yaitu bahwa kisah ini sebenarnya mengajarkan kita bahwa kalau kita punya iman, tapi tanpa perbuatan, khususnya adalah kasih, itu sia-sia. Dan itu dibuktikan dengan orang kaya. Kalau kita pelajari, coba kita baca lagi dalam Lukas 16 ayat 24 sampai 25. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Kalau kita lihat, orang kaya ini jelas keturunan Abraham. Itu dibuktikan dengan dia berkata, lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham. Kemudian Abraham pun juga dalam ayat 25 dikatakan anak. Jadi jelas orang kaya ini adalah orang Israel, orang pilihan Tuhan yang punya perjanjian dengan Tuhan untuk mendapat hak-hak yang istimewa. Tapi kenapa orang kaya ini yang adalah keturunan Abraham mati, dia masuk neraka? Apakah karena hanya sekedar kaya? Bukan. Kalau kita pelajari, dan kita sudah pelajari 2 minggu yang lalu, orang kaya ini masuk neraka meskipun keturunan Abraham. Karena apa? Karena tidak hidup dengan iman Abraham. Di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 21 dikatakan, Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Seorang kaya, hidupnya berkelimpahan. Dan kita semua tahu kekayaan yang dari Tuhan diberikan kepada orang percaya, supaya orang percaya itu mendapat kesempatan untuk berbuat baik. Tapi yang terjadi dengan orang kaya ini tidak. Padahal dikatakan ada seorang pengemis namanya Lazarus, badannya penuh dengan borok, artinya sakit, lalu berbaring dekat pintu rumah. Bayangkan ada orang yang perlu ditolong dan dia sendiri punya untuk bisa menolong, tapi itu tidak dilakukan. Inilah yang saya sebut iman daripada orang kaya ini tidak seperti iman Abraham. Karena apa? Karena iman Abraham adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Kalau kita baca dalam Yakobus 2 ayat 20 sampai 24 dikatakan, Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah?
Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ya, iman Abraham adalah iman yang percaya tapi dilanjutkan dengan perbuatan. Salah satunya pada waktu Tuhan minta Abraham mempersembahkan Ishak, dia berikan. Orang kaya ini punya imannya Abraham, artinya dia percaya, dia keturunan Abraham, tapi dia tidak mempraktekannya. Karena apa? Karena dia tidak tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan iman, khususnya kasih. Tentu sebuah pertanyaan, mengapa iman orang kaya ini tidak bertambah? Padahal iman yang benar itu harus ditambah dengan pengharapan dan perbuatan iman yang ditunjukkan dengan kasih. Tapi orang kaya ini dan juga banyak orang Kristen, mereka percaya Tuhan, mereka sudah bertobat, mereka ke gereja, bahkan mereka diberkati, tapi hidupnya tidak bertumbuh dan memiliki yang namanya perbuatan iman yang adalah kasih. Apa sebabnya? Nah, kalau kita baca dalam perumpamaan tentang penabur, di situ digambarkan bahwa benih itu adalah firman, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, tapi juga ada yang jatuh di tanah yang semak duri, dan juga jatuh di tanah yang baik. Dan kalau kita lihat di dalam kelompok 3 ini, seperti dikatakan dalam Lukas 8 ayat 14 dikatakan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudara lihat, benih firman masuk, kalau ditolak tidak mau diizinkan menghasilkan dalam hidup, itu digambarkan seperti pinggir jalan, diambil oleh burung. Tapi kalau kena batu-batu, bertumbuh, tapi akhirnya juga mati. Karena apa? Karena tidak kuat menghadapi penderitaan. Yang ketiga ini, punya iman, percaya Tuhan, betul-betul bertobat, tetapi tidak bisa sampai menghasilkan buah. Kenapa? Karena ada semak duri. Dan firman Tuhan mengatakan, semak duri itu adalah kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti bahwa setiap orang beriman, baik kaya maupun miskin, itu harus waspada terhadap yang namanya uang dan kekayaan. Memang beberapa waktu ini kita belajar bagaimana melalui juga orang kaya ini, seolah-olah orang kaya itu pasti nanti masuk neraka, gagal dalam hal keuangan. Ternyata tidak. Kita belajar sore hari ini bagaimana kita sebagai orang yang diberkati, sebagai orang yang kaya, kita harus waspada. Karena iman kita tidak akan bisa bertumbuh menghasilkan buah perbuatan kasih kalau kita terbelenggu dengan yang namanya ketaatan, ketamakan, dan kenikmatan hidup. Kalau kita terbelenggu dengan ketamakan dan kenikmatan hidup, lalu bagaimana dengan orang miskin, orang yang tidak punya uang? Mereka bebas soal uang? Tidak juga. Karena apa? Karena bisa juga tergantung dengan uang yang ditandai dengan kekhawatiran. Maka kalau bicara soal problem uang, itu semua lapisan masyarakat, golongan ekonomi kuat maupun lemah, itu sama-sama harus hati-hati.
Karena ini menjadi seperti semak duri bagi iman kita, sehingga iman kita tidak bisa menjadi bertumbuh dengan baik. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Lukas 12 ayat 13 sampai 34. Di dalam perikop ini kita menemukan Tuhan menjelaskan tentang dua hal sekaligus secara berurutan. Nanti kita akan baca, memang tidak kita baca secara lengkap karena cukup panjang. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah atau mungkin pada waktu kesempatan lain untuk lebih memahami. Nanti kita akan baca bagian-bagian yang kita bahas. Tapi yang jelas dari dua perikop yang ada dalam pasal 12 ayat 13 sampai 34, Tuhan menjelaskan yang pertama perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Tetapi menariknya Tuhan langsung lanjutkan tentang kekhawatiran. Sehingga dua hal ini itu sama. Problem, masalah yang juga kita harus awasi hati-hati sehingga kita tidak terjebak di dalamnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bisa kita gambarkan bahwa memang kita itu ada di dalam situasi yang baik ditarik ke dunia atau juga ditarik ke surga. Kita harus menghadapi dua hal. Kita ada di tengah-tengah karena kita hidup di dunia, kita masih dengan tubuh kedagingan, keinginan-keinginan duniawi kita masih ada. Maka kita akan coba ditarik. Sebaliknya sebagai orang beriman, sebagai pengikut Tuhan, kita juga punya tarikan untuk terus kepada kerajaan surga, kepada Tuhan. Maka kita perlu hati-hati. Dan tarikan yang membuat kita terjebak untuk terikat dengan dunia yang ditandai dengan kekayaan dan keuangan itu adalah dua hal. Tamak dan khawatir. Maka kita harus berusaha supaya kita memiliki iman, pengharapan dan kasih yang terus kuat supaya kita terus tertarik kepada hal-hal yang sifatnya surgawi. Nah, kita akan belajar bagaimana yang namanya tamak dan khawatir. Itu begitu real dalam hidup kita. Memang sekali lagi, Bapak Ibu nanti baca lebih memahami dua perikop ini, tapi saya temukan beberapa kebenaran mengapa kita harus hati-hati dengan yang namanya tamak dan khawatir ini. Yang pertama, Bapak Ibu, khawatir itu mengalihkan kita dari Tuhan. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 31 dan 32 dikatakan, Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Di dalam konteks soal kekhawatiran mulai ayat 25, Tuhan Yesus mengingatkan murid-murid yang mewakili kelompok miskin, tidak punya, hati-hati. Gak makan gimana caranya, kalau orang kaya kan tiap hari bukan mikir saya nanti bisa makan enggak ya. Tapi mikirnya adalah nanti makan apa, pilih ini. Tapi orang yang terikat dengan kekhawatiran, itu biasanya ditandai dengan apa? Ketakutan. Makanya dikatakan dalam ayat 32 ini, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Kawanan yang lemah, miskin. Karena mikirnya, aduh, kalau orang kaya, gak pernah mikir bagaimana yang namanya khawatir makan apa, khawatir nyekolahkan, khawatir hal-hal yang sifatnya kebutuhan pokok itu sudah tidak lagi. Tapi kalau seseorang yang tidak punya, aduh,
besok saya harus makan apa ya? Besok saya harus bisa enggak nyekolahkan anak. Nah, hal-hal yang seperti itu, apalagi misalnya dengan adanya pandemi ini kan tidak lagi menjadi sebuah rahasia bahwa angka kemiskinan itu bertambah. Artinya orang yang semakin miskin lebih banyak lagi dibandingkan sebelum pandemi. Kenapa? Karena pekerjaan juga mulai tidak ada. Mungkin ada di antara kita yang kena PHK, yang tadinya kerja tidak kerja lagi, mulai khawatir. Nanti gimana ya? Bisa enggak saya hidup sampai, atau yang tidak punya rumah, aduh gimana saya harus kontrak rumah. Kalau yang mulai anak sekolah, makanya kadang-kadang dengan pandemi, saya mendengar ada orang-orang yang biasanya sekolah di sekolah-sekolah yang cukup top dengan uang sekolah mahal. Mereka keluarkan, mereka berubah, mereka pindah ke sekolah yang lebih rendah. Kenapa? Soal uang. Khawatir, takut. Tapi kalau kita tidak hati-hati, Tuhan bilang hati-hati karena apa? Karena kekhawatiran dan ketakutan termasuk soal ekonomi bisa membuat kita itu tidak lagi mengutamakan Tuhan. Makanya Tuhan berkata kepada orang-orang yang khawatir, bagaimana caranya menghilangkan kekhawatiran? Carilah kerajaannya. Dalam Matius 6 dikatakan, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan di dalam Lukas ini dikatakan, carilah kerajaannya. Artinya hal-hal yang hubungannya dengan Tuhan dan kebenarannya, itu tetap harus dijadikan nomor satu. Nah, biasanya orang yang khawatir, takut, gak punya uang, lalu mulai memikirkan bukan Tuhan yang jadi nomor satu, tapi yang lain. Kerjaan, cari duit. Mungkin ada orang bilang, lupa kalau saya gak punya uang, bagaimana? Ya cari duit dulu lah. Biasanya mungkin hari Minggu, rajin ke gereja sekarang. Gimana caranya saya dapat uang Minggu tidak ke gereja? Hal-hal semacam ini nyata, Bapak Ibu. Maka kita perlu juga jaga. Jangan sampai kekurangan soal ekonomi, kemiskinan, kebutuhan akan uang yang lebih banyak menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau sudah seperti ini, kita sama dengan tamak juga. Artinya apa? Terikat dengan uang. Uang menjadi nomor satu. Kemudian Bapak Ibu, tamak. Kenapa bahaya? Karena orang yang tamak itu bergantung pada kekayaan. Lukas 12 ayat 15 dikatakan, Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. kata ketamakan itu dalam bahasa Greka dipakai kata pleonesia, yang berarti kehausan untuk memiliki lebih banyak. Sudah punya banyak, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Gak pernah puas, gak pernah cukup. Dan faktanya demikian. Justru ini adalah penyakit dan biasanya terjadi kepada orang-orang yang uangnya sudah banyak. Sudah banyak uangnya, masih lagi. Pengen lagi, pengen lagi. Dan menariknya Tuhan memulai di dalam ayat 15 untuk memperingatkan tentang ketamakan dengan kata-kata apa? Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Kata
berjaga-jagalah dan waspadalah. Ini menunjukkan apa, Bapak Ibu? Dua kata ini. Kalau berjaga-jaga kita perlu hati-hati terhadap situasi supaya jangan salah, lengah. Tapi kalau ditambah dengan waspada artinya ketamakan di mata Tuhan itu dianggap seperti musuh. Sehingga saya katakan bahwa ketamakan itu seperti musuh dalam selimut yang membahayakan keselamatan jiwa kita. Nah, kenapa musuh dalam selimut? Karena kita seringkali tidak sadar akan bahaya ini. Makanya Tuhan berkata tadi, berjaga-jagalah. Lalu ditambah lagi, dan waspada. Biasanya cukup satu, berjaga-jagalah. Tapi Tuhan tambahi waspada. Artinya tamak, segala ketamakan dikatakan itu musuh. Hal yang membahayakan. Kalau itu terjadi dan menguasai hidup kita, seperti halnya dengan orang kaya dan Lazarus tadi yang sudah kita bahas. Kenapa orang kaya ini padahal keturunan Abraham, orang benar karena umat Israel, tapi bisa masuk neraka karena sudah dikuasai oleh yang namanya ketamakan. Makanya ini musuh, tapi dalam selimut karena kita suka ada di dalamnya. Siapa yang tidak suka dengan yang namanya duit? Siapa yang tidak suka dengan kekayaan? Semua orang suka. Hamba Tuhan juga suka. Semua suka. Nah, kalau tidak hati-hati, kesukaan itu, semua orang kan pada umumnya kalau tidur suka dengan selimut. Karena selimut membuat, apalagi kalau suasana dingin, ditambah sudah dingin pakai AC lagi. Selimut rasanya itu, waduh, sangat membuat kita nikmat atau lebih enak tidurnya, ya kan? Tidak ada orang yang tidak suka dengan selimut pada umumnya. Inilah yang saya sebut tadi kekayaan. Uang, kalau kita tidak hati-hati, justru menghancurkan. Makanya Tuhan bilang, berjaga-jagalah dan waspada. Karena orang itu kalau tamak dengan uang, dia akan bergantung pada uang lebih daripada yang lain. Tuhan sudah lewat, tidak akan diabaikan. Kita perlu jaga. Kemudian juga Bapak Ibu, tamak. Kenapa ini musuh yang harus kita hati-hati? Karena kalau seseorang sudah tamak, terikat dengan uang, suka uang lebih daripada Tuhan, dia akan menjadi bodoh. Dalam Lukas 12 ayat 19 sampai 21 dikatakan, Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. saya yakin orang kaya itu orang yang pandai secara duniawi pasti. Kalau enggak, mana mungkin dia jadi kaya. Apalagi zaman sekarang, orang kerja bukan hanya butuh kerja keras, tapi juga butuh kerja cerdas. Jadi kalau enggak cerdas, pandai melihat peluang, mengelola, enggak mungkin berhasil. Jadi orang kaya itu sebenarnya orang yang pandai, orang yang cerdas. Kalau enggak mungkin sukses, kecuali kaya karena
warisan atau mendapat lotre. Tapi kan pada umumnya tidak seperti itu. Tapi Tuhan bilang, hai engkau orang bodoh. Ini juga pasti yang dikatakan kepada orang kaya dalam kisah bersama dengan Lazarus. Orang kaya ini bodoh. Bapak Ibu, kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita terikat dengan keuangan. Sehingga kita lebih mengutamakan uang daripada Tuhan. Karena kita juga bisa jadi bodoh walaupun kita pandai, cerdas, hebat, sukses. Tidak menjamin. Orang yang tamak akan berlaku bodoh. Sebab minimal saya temukan dua kebenaran. Kenapa orang kaya ini disebut bodoh? Dia bergantung dengan kekayaannya sampai dia bilang tadi, hai jiwaku sekarang kamu istirahat. Makan, senang-senanglah sepanjang hidup. Orang yang terikat dengan uang sampai dia dikendalikan uang, pikirannya itu menjadi tidak bijaksana. Kenapa saya katakan tidak bijaksana dan Tuhan sebut bodoh tadi? Karena dia akan berpikir uang itulah yang akan mempengaruhi kualitas dan panjangnya hidupku. Dia mulai berpikir, wah kalau saya kaya, saya bisa panjang umur, saya bisa sukacita, bisa senang. Dan harus diakui inilah pandangan hidup kebanyakan orang dunia. Makanya mereka begitu mengejar yang namanya apa? Materi, kekayaan, kesuksesan. Karena dipikir itulah yang membuat orang itu bisa senang-senang, sukacita, bahkan umur panjang. Padahal sebenarnya tidak, bukan. Kita menemukan ada begitu banyak orang kaya yang hidupnya tidak bahagia. Mereka punya rumah seperti istana, tapi rumahnya itu seperti neraka. Kenapa? Karena tiap hari diisi dengan pertengkaran, ego yang kuat, anak dengan orang tua tidak harmonis. Kenapa hal semacam ini terjadi? Karena ikatan dengan keuangan itu kuat sekali. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, kenapa orang yang tamak itu Tuhan bilang bodoh walaupun dia kaya? Karena kekayaan membuat orang itu begitu berfokus kepada apa? Kehidupan yang fana. Hanya di dunia ini saja. Padahal di dunia ini saja kita kan dibatasi dengan waktu. Kalau sudah mati, makanya Tuhan bilang kepada orang kaya yang bodoh, kamu ini bodoh. Kamu bilang, hai jiwaku senang-senang, ayo umur panjang, sudah gak perlu apa-apa, pokoknya senang-senang. Tuhan bilang apa? Kalau jiwamu kupanggil pulang malam ini, untuk siapa? Bahkan dia akan masuk kemana? Neraka kah? Seperti orang kaya dengan Lazarus. Tiap hari kerjanya senang-senang. Kan dia pikir, kurang apa? Sudah semua ada. Senang-senang, pesta pora tiap hari. Mungkin jalan-jalan, senang-senang. Tapi dia lupa bahwa hidup tidak hanya di dunia ini. Tapi kehidupan setelah kematian itu justru jauh lebih panjang dan kekal. Itu sebabnya kenapa orang yang tamak itu bisa jadi bodoh. Karena apa? Hidupnya begitu fokus terikat dengan keduniawian. Sehingga dia lupa bahwa ada kehidupan kekal yang lebih daripada hal yang fana. Seperti yang terjadi dengan istri Lot misalnya. Kenapa disebut bahkan
jadi tiang garap. Orang benar. Karena lagi-lagi juga terikat dengan kekayaan. Yang ditandai dengan dia menoleh ke belakang. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, mari jangan sampai kita melakukan hal yang seperti ini. Lalu juga, bukan hanya terikat bergantung kekayaan membuat bodoh. Khawatir, sama juga tamak. Itu sebenarnya tidak mempengaruhi kualitas hidup. Coba di dalam Lukas 12 ayat 25 dikatakan, Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? ya, ini juga dikatakan dalam Lukas 12 ayat 25 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Siapakah di antara kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit? Kekhawatiran. Kenapa tidak perlu Bapak Ibu? Tapi kita harus akui. Termasuk halnya juga dengan tamak. Khawatir juga itu menjadi kondisi yang sangat manusiawi. Apalagi dengan era pandemi ini. Yang ekonomi makin sulit, kita banyak dikuasai dengan kekhawatiran. Tuhan ingatkan, kenapa kita tidak perlu khawatir? Termasuk soal ekonomi, soal makan, dan seterusnya. Karena orang yang khawatir itu justru hidupnya tidak bertambah. Tadi kita baca dikatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, siapakah di antara kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya walaupun sedikit? Justru sebaliknya, kalau orang tambah khawatir, lalu menjadi stres, depresi. Akhirnya apa? Umurnya malah makin pendek. Karena apa? Dia menjadi tidak sehat, sakit-sakitan. Bukankah sakit itu penyebabnya bukan hanya hal-hal yang sifatnya fisik saja seperti virus dan semacamnya. Tetapi juga soal jiwa. Kalau jiwanya mulai dikuasai oleh khawatir, sakit hati, itu membuat imunnya seseorang menjadi turun, akhirnya sakit. Dan kalau sakit-sakitan, umurnya bukannya tambah panjang, malah tambah pendek. Kita perlu jangan khawatir. Khususnya juga ada kaitannya dengan hal ekonomi. Dan juga Bapak Ibu, kekhawatiran itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa seseorang itu tidak beriman. Dalam Lukas 12 ayat 28 dikatakan, Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. ya, kenapa khawatir? Itu sangat-sangat dipersoalkan oleh Tuhan. Dan kita harus akui kadang-kadang sebagai manusia yang butuh ini, butuh itu, muncul rasa khawatir. Dan kalau kekhawatiran itu dibiarkan terus-menerus, akhirnya apa? Sebenarnya kita itu sedang tidak punya iman. Makanya Tuhan bilang, kamu ini kurang percaya, terlebih bagi kamu dikatakan, hai orang yang kurang percaya. Tuhan itu adalah Tuhan yang kaya, yang memelihara hidup kita. Kalau kita baca dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. ya, kita harus percaya Bapak Ibu. Kita butuh uang, kita butuh pekerjaan, kita butuh untuk menyekolahkan anak, kita juga butuh untuk hal-hal yang perlu kita siapkan untuk masa depan. Tapi jangan sampai membuat
hal-hal seperti itu kita menjadi khawatir, sehingga akhirnya apa? Kita justru tidak bergantung pada Tuhan. Kita justru tidak mengutamakan Tuhan, tapi kita mengutamakan yang lain. Kita tetap harus percaya. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita harus percaya. Jangan sampai justru iman kita menjadi berkurang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mencukupkan segala keperluan. Kenapa Tuhan mau dan mampu Bapak Ibu? Karena Tuhan itu Tuhan yang kaya, Tuhan yang mulia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya pernah mendengar kesaksian bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa, yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia dalam hal memberikan pekerjaan, dapat berkat. Ada seorang bapak, dia bersaksi kepada saya, dia bilang begini, Pak, Tuhan itu memang Tuhan yang luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, mencintai Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati dan memelihara. Nah, dalam kesaksian ini si bapak ini berkata, satu kali dia dipanggil oleh pendetanya, kemudian pendetanya bilang kepada dia, Pak, Bapak, karena Bapak sebagai pelayan Tuhan, saya kasih tugas untuk menjalankan tugas pelayanan di hari Minggu. Sebenarnya si Bapak ini, Bapak Ibu, senang sekali dengan tugas itu karena dia memang seorang yang cinta Tuhan, seorang yang ingin lebih melayani, tapi konsekuensinya adalah kalau dia menerima tugas dari sang gembala tersebut, maka dia harus tidak kerja hari Minggu. Padahal Bapak Ibu, orang ini kerjanya itu membuka restoran. Dan kebetulan di sebuah kota yang memang termasuk wilayah pariwisata. Dan kita semua tahu kalau daerah pariwisata itu, kalau rame kapan? Justru weekend. Jumat, Sabtu, Minggu orang libur datang banyak ke tempat tersebut. Atau pas liburan, entah liburan sekolah, liburan lebaran, itu rame. Tapi kalau biasa, ya weekend itu saja. Nah, waktu dia disuruh oleh gembalanya untuk menjalankan satu tugas pelayanan, konsekuensinya kalau dia terima, dia harus tidak kerja, artinya restorannya tutup karena dia adalah sang kokinya juga. Dia bingung Bapak Ibu, dalam kesaksiannya dia cerita, aduh, saya bingung. Di satu sisi ini tugas mulia yang Tuhan suruh melalui gembala. Tapi di sisi lain gimana nanti income? Mulai khawatir dia. Duitnya gimana? Karena omset itu hari Minggu justru paling banyak. Biasanya misalnya kalau tiap hari, satu hari 2 juta, hari Minggu bisa 5 juta, 6 juta. Nah kalau Minggu tutup, dia stres Bapak Ibu. Karena apa? Di satu sisi dia ingin memenuhi panggilan Tuhan, melayani. Di sisi yang lain khawatir gimana nanti duitku kurang. Akhirnya dia sharing sama istrinya, gimana Mam, aku disuruh gembala melakukan ini.
terima ndak ya? Istrinya bilang, enak aja pendeta ngomong. Duitnya dari mana nanti coba? Kalau hari Minggu tutup, dapat dari mana kita pemasukan? Gak cukup nanti. Wah, si bapak ini tambah stres, dia bingung. Khawatir, gak cukup, tapi juga ingin menyenangkan Tuhan. Dia tahu mertuanya juga orang yang baik, anggota gereja yang baik. Dia juga konsultasi, mertuanya juga sama. Pendeta enak aja cuman ngomong tok. Yang jalani kan kamu. Bapak Ibu tahu si bapak ini begitu stres. Sampai akhirnya dia mulai juga ya tambah di satu sisi mundur dari Tuhan. Bingung dia. Istrinya lihat, kasihan juga ya suamiku. Karena suaminya ini sebenarnya pengen maju di dalam Tuhan, tapi juga bingung dengan khawatir tadi itu. Akhirnya setelah 1 bulan, 2 bulan, dia tetap tidak jawab. Dia tambah down Bapak Ibu karena bingung tadi. Khawatir, gak cukup. Nanti gimana, tapi juga pengen. Akhirnya karena sangin ingin juga melayani, di sisi yang lain khawatir, dia bilang sama istrinya begini, beri saya waktu, boleh enggak begini, 2 bulan kita coba tutup. Jadi kalau Minggu tutup restorannya. Saya melayani. Saya ambil tugas gembala. Kalau 2 bulan nanti tambah kurang, sehingga akhirnya enggak cukup untuk hidup, ya sudah. Saya enggak jadi lagi, kita buka lagi. Nah, akhirnya karena istrinya juga kasihan Bapak Ibu, dia sepakat dengan suaminya ini. Oke, kita coba 2 bulan. Restoran tutup hari Minggu. Dia melayani. Minggu pertama, betul Bapak Ibu. Misalnya biasanya seminggu dapat 6 juta, sekarang 6 jutanya enggak ada. Cuma 2 juta, 2 juta. Istrinya mulai ngomel, coba lihat dong. Kurang toh? Kamu itu. Tapi suami bilang coba, kan masih 2 bulan. Mertuanya juga ninjau gitu. Gimana seperti ini nanti keluargamu? Waduh, bingung juga sih Bapak ini. Tapi dia yakin, dia percaya dalam Filipi 4 ayat 19 ini. Dia pegang, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaan. Dia jalani sebulan setengah. Tetap omsetnya enggak naik Bapak Ibu. Wah, istrinya bilang, coba lihat, sudah 1,5 bulan, uangnya kurang terus. Gimana ini? Bapak ini bilang, kasih waktu 2 minggu lagi. Kalau 2 bulan pas, habis sudah, aku pamit dari pelayanan, kita buka lagi. Oke, Bapak Ibu tahu, karena kesetiaan si Bapak ini tetap yakin Tuhan pemelihara. Dia mengutamakan Tuhan, tetap melayani. Apa yang terjadi? Tuhan memang tidak memberi berkat melalui restorannya, makanannya yang hari-hari biasa meningkat, tidak. Kebetulan si Bapak ini punya hobi itu buat akuarium Bapak Ibu. Bukan hanya buat akuarium, tapi dia bisa menyusun atau menaruh di akuarium tanaman-tanaman itu bagus sekali. Ada ikan-ikan dan memang, nah 1 minggu ada seorang bapak dari Jakarta datang karena sedang pariwisata di tempat itu, makan di tempat itu. Sambil makan si bapak lihat, waduh, akuariumnya bagus sekali ya. Dia panggil, dia tanya, siapa pemiliknya ini? Lalu si bapak datang, dia bilang. Lalu singkat cerita, orang ini bilang begini, kebetulan dia ternyata seorang pengusaha akuarium dari Jakarta. Dia sedang cari pasokan, terutama tanaman-tanamannya itu.
Lalu bilang sama si bapak, Pak, bisa enggak bapak nyediakan berapapun tanaman-tanaman akuarium seperti ini? Kirim ke Jakarta, aku terima. Saudara tahu, Tuhan itu kalau bekerja, caranya luar biasa. Pada waktu itu, padahal tinggal 2 minggu, mau buka lagi. Tuhan bekerja dengan cara luar biasa apa? Akhirnya Tuhan berkati. Karena apa? Restorannya memang omsetnya tidak naik. Tapi Tuhan berkati dengan penjualan tanaman akuarium. Sehingga tanaman akuarium dikirim berapapun dan omsetnya naik, Tuhan berkati juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita perlu hati-hati dengan khawatir. Kita harus hati-hati dengan khawatir. Karena apa? Itu menunjukkan kita mulai tidak beriman. Tapi juga khawatir itu adalah bentuk dari seseorang tidak mengenal Allah. Dalam Lukas 12 ayat 29 sampai 30 dikatakan, Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. ya, seorang yang khawatir, dikuasai kekhawatiran yang terus, itu artinya orang itu sebenarnya tidak mengenal siapa Allahnya. Makanya Tuhan bilang dalam ayat yang ke-30 tadi, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapakmu tahu. Kalau kita kenal Bapak kita yang mengasihi kita, Dia pemelihara, maka kita tidak akan terikat dengan yang namanya kekhawatiran. Dalam Matius 6 ayat 8 juga dikatakan, Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. ya, ini konteks doa Bapa kami. Tuhan bilang kalau kamu doa, gak usah macam-macam. Gak usah yang bertele-tele, doa hanya cukup. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tutup dengan kata engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Cukup itu Tuhan bilang. Kenapa Tuhan bilang begitu? Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Seperti orang tua Bapak Ibu. Kita orang tua meskipun uang tidak banyak, kita nggak perlu nunggu. Misalnya kaitan dengan anak-anak yang sekolah. Sekolah anaknya nggak bawa tas, nggak bawa buku. Lalu ditanya, loh kamu kok nggak bawa tas, nggak bawa buku? Ya nggak dibelikan. Lalu mungkin kita orang tua yang ditegur, loh kamu kok nggak belikan? Lah anaknya nggak minta. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Tidak kan? Coba anak-anak kita yang sekolah. Kadang-kadang kita jauh memikirkan lebih dari anak kita. Mereka nggak butuh sepatu yang baik, kita belikan sepatu yang baik. Kita berikan tas, kita berikan apa? Buku-buku. Kenapa? Karena itu dibutuhkan. Kita juga demikian. Maka kita perlu jangan sampai kita dikuasai kekhawatiran. Karena kekhawatiran membuat kita merosot dalam hal pengenalan kita akan Tuhan. Dan juga Bapak Ibu, kenapa kita jangan sampai terbelenggu oleh uang atau kekayaan. Dalam bentuk khawatir atau tamak. Karena tamak termasuk juga khawatir itu menimbulkan konflik. Dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 14 dikatakan, Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? ya dalam perikop tentang perumpamaan orang kaya, bodoh dan kekhawatiran, itu dimulai dengan ini. Ada orang datang sama Tuhan, Tuhan suruh itu bagi warisan. Kalau kita baca
apakah siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim? Artinya apa? Orang itu sedang berkonflik. Apa soal apa? Warisan. Makanya Tuhan bilang hati-hati dengan yang namanya tamak. Karena apa? Ketamakan itu menimbulkan konflik. Faktanya demikian Bapak Ibu. Sudah bukan lagi rahasia. Bukan kejadian yang 1, 2. Ratusan mungkin ribuan kalau kita data. Orang bertengkar. Baik yang dekat, suami istri, adik kakak, anak orang tua, teman dekat. Konflik gara-gara apa? Kekayaan. Makanya dalam perjanjian lama, Tuhan juga ingatkan tentang ketamaan ini walaupun dengan istilah yang berbeda. Dengan sebutan, dengan 2 larangan. Dalam Lukas Keluaran 20 ayat 15 dan 17 dikatakan, Jangan mencuri, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. ya, tamak itu sudah Tuhan ingatkan. Dalam perjanjian lama pun, kalau dalam 10 hukum Taurat itu ditunjukkan dengan apa? Mencuri. Kenapa orang mencuri? Tamak. Lalu Tuhan juga bilang jangan mengingini. Karena tadi kita juga sudah belajar. Orang tamak adalah orang yang haus untuk mendapatkan lebih. Jangan mengingini rumah, istri, hamba, kemudian lembu keledainya. Hati-hati. Karena ini menimbulkan konflik. Maka dari itu orang yang tamak termasuk khawatir. Itu dia akan menjadi orang yang walaupun mungkin terutama yang tamak dia kaya. Tapi Tuhan bilang dalam Lukas 12 ayat 21 dikatakan. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, kekhawatiran dan ketamaan menghambat kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi kaya, kita perlu kaya. Bukan hanya di sini Bapak Ibu. Sangat menyedihkan nanti banyak seperti orang kaya. Di dunia dia kaya. Rumahnya seperti istana. Hartanya mungkin berlimpah. Buat makan 7 turunan gak habis. Punya lumbung banyak. Tapi setelah mati, kehidupan kekal. Gak punya rumah, menderita selama-lamanya. Aduh. Maka kita perlu kaya di hadapan Tuhan. Sehingga Lukas 12 ayat 33 dan 34 mengatakan. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, mari Bapak Ibu, bagaimana supaya kita tidak terikat oleh kekayaan, entah kekhawatiran atau ketamakan. Justru kita banyak kirim nabungnya itu di surga. Makanya dikatakan buatlah pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis. Yang tidak dirusak. Karena dikatakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau uang kita di surga, hati kita juga di surga. Kita perlu jaga hidup kita seperti ini. Bapak Ibu, kisah tentang Lazarus dan orang kaya yang sudah kita bahas juga termasuk hari ini. Lanjutannya, itu sempat membuat seorang pria, tidak orang biasa, gelar doktornya 3, di bidang kedokteran, teologi, filsafat. Tapi waktu membaca dan merenungkan tentang Lazarus, dia sadar. Dia seperti orang kayanya. Kalau aku salah seperti orang kaya, aku bisa masuk neraka. Akhirnya dia terpanggil untuk menolong Lazarus.
Caranya gimana? Dia jadi dokter misionaris selama 47 tahun. Siapa dia Bapak Ibu? Orang dunia sangat mengenal seorang yang bernama Albert Schweitzer. Dia lahir 14 Januari tahun 1875 dan meninggal 4 September 1965. Usianya tepat 90 tahun. Dia seorang teolog, musikus, tapi juga dokter. Awalnya dia orang Jerman, tapi dia pindah kewarganegaraan ke Perancis. Apa yang telah dia lakukan Bapak Ibu? Waktu dia ditegur melalui kisah orang kaya dan Lazarus ini. Dia bilang, saya tidak mau menjadi seperti orang kaya itu. Saya mau melakukan untuk menolong Lazarus. Ini yang dia lakukan. Pada tahun 1924 setelah dia mulai 1913, dia lanjutkan. Dia pergi ke Lambaréné. Itu sebuah kota di daerah Afrika Utara yang sekarang negara Gabon. Dia menghabiskan sisa hidupnya di kota tersebut. Dia kumpulkan berbagai dana melalui konsep pribadi karena dia pemain musik yang luar biasa. Juga ada donasi. Bahkan Schweitzer ini betul-betul sangat luar biasa. Karena apa? Karena melalui apa yang dia lakukan akhirnya dia kembangkan rumah sakit. Pada tahun 1960-an sudah memiliki 70 gedung yang bisa menampung sekitar 500 pasien sekaligus. Dia di sana menjadi dokter, dia ahli bedah, dia juga pendeta, dia terlibat juga dalam desa, dia juga terlibat dalam gedung, dia nulis, begitu banyak yang dia kerjakan. Tapi dia komitmen, terpanggil, supaya imannya yang betul itu dia tunjukkan dengan dia menolong Lazarus. Melalui karyanya dia walaupun tidak mengharapkan akhirnya dia mendapat penghargaan Nobel karena apa yang sudah dikerjakan tahun 1952. Bahkan hadiahnya pun dia korbankan untuk membangun pusat untuk pertolongan orang-orang lepra atau kusta. Ini Bapak Ibu. Kita bisa lihat apa yang dia kerjakan. Ini yang dia kerjakan di Lambaréné sebagai dokter. Awalnya sederhana, tapi Tuhan berkati. Sudah lihat apa yang dia kerjakan, dia enggak sungkan untuk kerja yang kasar, ikut bangun. Ini awalnya rumah sakitnya begitu sederhana, akhirnya berkembang, maju. Bapak Ibu saudara-saudara, mari biarlah setiap kita jangan sampai salah dengan keuangan, dengan harta. Jangan sampai uang atau harta membuat kita khawatir atau begitu terikat sampai kita justru menyingkirkan Tuhan. Mengabaikan Tuhan, jangan sampai. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Berikan ku hati, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati
berikan ku hati. Haleluya. Berikan ku hati Ya Tuhan, seperti hati-Mu. tolong kami Tuhan. Dengan belas kasihan. Berikan ku mata, Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, setiap kita diselamatkan dengan misi, dengan tujuan, supaya melalui hidup kita terlibat dalam karya dan pekerjaannya, khususnya untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Itu bisa kita lakukan dengan harta kita, kalau Tuhan berkati, atau dengan tenaga kita, dengan doa kita. Kita perlu waspada, hati-hati dengan soal keuangan, karena memang setiap kita butuh uang, baik kita yang kurang maupun bahkan yang sudah punya. Kita ingin lebih, tapi hati-hati. Sikap yang salah terhadap uang, yang namanya tamak atau khawatir, itu seperti musuh dalam selimut. Pada waktu kita mulai dikuasai oleh dua hal ini, maka hidup kita akan menjadi rusak dalam hal iman kita dan bahkan kasih kita. Biar kita mau belajar, walaupun kita tidak sebesar apa yang sudah dilakukan oleh Albert Schweitzer, dengan mengorbankan seluruh hidupnya untuk menjadi misioneri, membangun rumah sakit. Tapi paling tidak kita mulai dan harus berpikir, saya bisa lakukan apa dengan uang saya, dengan tenaga saya. Ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan nyanyi ini lagi. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Biar setiap kita rindu. Berikan ku mata Seperti mata-Mu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku bagimu. Tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati.
berikanku Oh haleluya Tuhan. Ya siap kami malam ini, kami diajar, diingatkan supaya kami benar dalam hidup kami. Bahkan kami tidak salah, khususnya berkaitan dengan soal keuangan, harta dan kekayaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati kami semua yang sudah belajar kebenaran firman-Mu, baik kami di gereja maupun kami di rumah atau dimanapun kami berada. Dan sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus biarlah menyertai saudara semua. Mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menyebut kita semua. Haleluya. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.